Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Lo bebantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan saya Muklis. Saya dari kelas PAI-C 2025. Jadi, saya akan menjelaskan 3 materi dari apa yang sudah dipresentasikan dari pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang ulumul Quran. Yang kedua adalah sejarah proses turunnya Al-Quran. Terus yang terakhir yaitu jam'u Al-Quran. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama, apakah itu ulumul Quran? Apakah kalian pernah mengetahui apakah itu dengan ulumul Quran? Jadi, ulumul Al-Quran itu adalah suatu ilmu yang membahas segala sesuatu hal yang berkaitan yang ada di dalam Al-Quran, seperti penafsiran, pembacaan, pengumpulan, dan juga pengumpulan dari penafsiran para ulama-ulama. Mengapa kita harus memahami dari ulumul Quran ini? Karena anggap saja ulumul Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Lebih contoh secara sederhananya, jikalau suatu rumah itu pasti ada tiangnya. Jikalau tiangnya nggak ada, maka rumahnya akan runtuh. Walaupun itu masih juga tetap disebut rumah. Sama halnya seperti kita manusia juga harus mempunyai pedoman hidup, pegangan hidup. Sebagaimana seperti Al-Quran. Dengan kita mempunyai Al-Quran sebagai pedoman kita, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang dan juga terarah. Dengan ulumul Quran, kita dapat memahami Al-Quran itu secara lebih dalam. Kalau misalkan kita tidak memahami Al-Quran secara mendalam, maka kita hanya cuma bisa membaca saja, tidak bisa memahami Al-Quran itu secara lebih mendalam. Yang kedua, yaitu sejarah proses penurunnya Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW serta untuk kita para umat Islam dan juga para umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu diturunkan bukan secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, mempunyai tahap selama 23 tahun. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus? Karena menurut dari cerita-cerita sebelumnya, bahwasanya para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu, jikalau ada salah satu ayat yang turun atau wahyu turun, mereka langsung menghafalkan ataupun menuliskan ayat-ayat suci tersebut ke pelepah kurma, batu, dan juga di tulang-tulangan. Jikalau misalkan diturunkan secara sekaligus, maka para sahabat Nabi dan juga para Nabi Muhammad SAW akan kesulitan. Seperti kita contohnya, jikalau kita langsung menghafalkan Al-Quran itu secara sekaligus, maka kita tidak akan bisa menghafalkannya. Bagaimana cara menghafalkannya supaya lebih masuk di dalam kepala? Dengan menghafalkan secara bertahap, tidak langsung dihafalkan, melainkan memahami terlebih dahulu, menghafalnya secara perlahan, dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita hanya untuk memamerkan hafalan kita, maka insya Allah hafalan kita tidak akan menjadi lebih berkah, hanya untuk kesombongan yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Dan pada zaman Nabi, itu ada 2 metode yang dilakukan untuk mengingat Al-Quran. Yang pertama itu metode penghafalan, serta yang kedua yaitu dalam metode penulisan. Baik, saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang jam'u Al-Quran. Apakah itu jam'u Al-Quran? Dalam bahasa Arab, jam'u itu yang berarti pengumpulan, dan Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran. Jadi jam'u Al-Quran itu bisa disebut dengan pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran itu diperlukan supaya Al-Quran tidak menghilang. Kalau sudah turun ayat, maka Al-Quran itu akan tetap selalu ada. Jadi di zaman Rasulullah SAW ada 2 metode yang dilakukan untuk mengumpulkan Al-Quran, seperti di penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara lebih spesifik. Yang pertama itu dari penulisan. Setelah ayat-ayat suci itu turun atau wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW langsung memberitahukan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat setelah mengetahui wahyu tersebut langsung menuliskan
ayat-ayat suci tersebut di dalam batuan, di pelepah kurma, di tulang-tulangan, di batu, dan lain-lain, supaya ayat-ayat suci Al-Quran tersebut tidak dilupakan, langsung diingat oleh mereka. Terus yang kedua, penghafalan. Sahabat Nabi itu memiliki hafalan yang luar biasa, memiliki ingatan kepala yang sangat kuat. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, dan Nabi Muhammad langsung mengatakan kepada para sahabat Nabi, dan para sahabat Nabi itu langsung menghafalkannya. Jikalau mereka sudah menghafalkannya, maka ingatan yang ada di dalam mereka itu yang berisikan ayat-ayat Al-Quran akan tetap selalu hidup dan akan tetap selalu ada. Ayat-ayat suci tersebut tidak akan pernah hilang jikalau kita selalu mengamalkan, kita selalu mengingat ayat Al-Quran tersebut. Makanya kumpulan dua metode ini sangat penting, karena jikalau dua metode ini tidak dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran tidak akan ada sampai sekarang. Maka dari itu, kita sebagai umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW, harus tetap mengamalkan Al-Quran dimanapun kita berada. Kita harus tetap membawa Al-Quran, membawa ajaran-ajaran yang sudah Nabi Muhammad turunkan kepada kita, supaya ajaran-ajaran tersebut tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Dari itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.